Pernah kepikiran nggak sih, apa sih cara paling cepat buat jadi terkenal? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah tulisan dari Adam Sharkowy yang bener-bener ngebahas sisi gelap dari keinginan manusia buat diakui. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Gimana cara paling instan biar nama kita dikenal semua orang? Apa harus bikin karya yang luar biasa? Atau ya cukup dengan bikin sensasi yang ngejutin? Ternyata ada sebuah kisah lama, sebuah teks kuno yang ngasih jawaban. Dan jawabannya ini jujur agak meresahkan. Yuk kita dalemin bareng-bareng. Oke, jadi cerita ini dimulai di sebuah tempat yang sangat-sangat sakral bagi umat Islam. Sumur Zam-Zam di Mekah. Sebuah tempat yang syarat sejarah dan punya makna spiritual yang dalam banget. Coba bayangin deh suasananya. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia lagi khusyuk ibadah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Terus mereka minum air dari sumur suci Zam-Zam. Air yang dipercaya punya banyak banget berkah. Tapi di tengah-tengah kekhusyukan itu, tiba-tiba kejadian yang benar-benar nggak masuk akal. Ada seorang pria berdiri, ngangkat pakaiannya, dan kencing di sumur itu. Gila kan? Benar-benar di depan semua orang. Langsung aja masa yang ngamuk hampir menghabisi nyawanya. Untungnya, para penjaga berhasil ngamanin dia dan langsung diseret ke hadapan Amir, pemimpin kota, buat diadili. Dan jawaban dia, ini yang bikin semua orang kaget. Dia ngelakuin itu bukan karena gila atau nggak waras. Dia punya tujuan yang jelas. Biar terkenal. Biar orang-orang ngomong, oh ini loh orang yang pernah kencing di sumur Zam-Zam. Dia lebih milih terkenal karena keburukan daripada nggak dikenal sama sekali. Nah, cerita yang bikin geleng-geleng kepala ini bukan cuma sekedar cerita loh. Buat si penulis, Adam Sharkowy, ini adalah metafora. Sebuah gambaran besar untuk sesuatu yang dia sebut sebagai penyakit zaman sekarang. Menurut Sharkowy, penyakit mencari ketenaran ini adalah sebuah hasrat yang gede banget buat diakui. Saking gedenya, orang lebih milih dapat nama jelek daripada nggak dikenal sama sekali. Mereka percaya ini jalan pintas termudah buat eksis. Oke, buat ngejelasin ini lebih jauh, Sharkowy ngasih perbandingan dua jalan yang kontras banget buat jadi terkenal. Ada jalan susah ke atas, dan ada jalan gampang ke bawah. Nah, ini dia inti argumennya. Kalau mau jadi penyanyi legendaris kayak Ummu Kulsum atau ulama hebat kayak Ibnu Hajar, itu butuh kerja keras, butuh waktu bertahun-tahun. Tapi, kalau cuma mau nyari perhatian, jauh lebih gampang buat nyerang orang yang udah di atas. Meragukan karya mereka, ngejatuhin reputasi mereka, itu cara instan buat dapat panggung. Dan ini dia, bisa dibilang rumus ketenaran murahan versi si penulis. Intinya, kalau kamu nggak sanggup nanjak ke puncak, ya udah, mendingan jatuhin diri aja ke tempat paling rendah. Simpel kan? Kalau nggak bisa membangun, ya hancurkan aja. Spektakuler dan dapat perhatian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih panas. Penulis ini nggak berhenti di cerita kuno aja. Dia nerapin prinsip kencing di sumur ini ke isu modern. Menurut dia di zaman kita sekarang ini, ada juga sumur Zam-Zam yang sengaja dikotorin sama orang-orang. Nah, menurut pandangan Sharkowy, sumur Zam-Zam umat masa kini adalah para mujahidin. Dia melihat mereka sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan. Jadi, dalam logikanya, orang-orang yang mengkritik para mujahidin ini ya sama aja kayak si orang Badui tadi. Mereka mengotori sumur cuma buat cari nama. Buat memperkuat argumennya, dia mengutip pesan dari Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama di medan perang. Intinya adalah perbandingan kontras antara orang yang ibadahnya aman di rumah, mungkin sampai nangis-nangis, dengan mereka yang lehernya berlumuran darah di garis depan. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa hormat si penulis terhadap perjuangan mereka. Dan penulis ini nggak cuma ngomongin konsep aja loh, dia benar-benar nyebut nama seperti Hisham Al-Bili dan Lafi Al-Azmi. Tuduhannya jelas, mereka ini mengkritik para mujahidin, misalnya dengan nyebut mereka tikus atau nyuruh pemimpin militer buat berjihad dengan sunnah. Bukan karena dasar ilmu atau argumen yang kuat, tapi murni buat cari perhatian dan jadi terkenal. Nah, di bagian akhir penulis ngasih peringatan yang cukup keras buat orang-orang yang, menurut pandangannya ya, milih jalan pintas buat terkenal dengan cara ngotorin hal-hal yang dianggap suci. Jadi, poin utamanya Sharkowy itu begini. Kamu ngotorin sumur, sumurnya nggak akan kotor selamanya. Airnya bakal terus ngalir dan jadi bersih lagi. Tapi, yang rugi itu ya si penyerangnya. Perbuatan itu justru nunjukin ke semua orang,
Oh, ternyata karakter aslinya kayak gini. Oke, tulisan Syarkawi ini kan fokusnya spesifik banget ya sesuai konteksnya dia. Tapi coba deh kita tarik ke dunia kita sekarang. Prinsipnya kayaknya relevan banget kan? Di zaman media sosial sekarang, di mana drama dan sensasi laku keras, seberapa sering sih kita lihat orang milih jadi terkenal karena hal jelek daripada nggak dikenal sama sekali? Nah, ini jadi pemikiran buat kita semua.